مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله في السماء ومن في الأرض وفي البحر خصوصا إلى سيد الكريم سيد إبراهيم رسول Kiai Muhammad Taufik وإلى جميع مشايخنا ومساكن مشايخنا وإلى جميع العلماء العاملين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حج سمسون شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah Alhamdulillah wa rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah Agisna sari'an biizzatillah Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para masyayikh, para azatis dan azatizah, para imam, para tokoh masyarakat, wabil khusus Alina Tomalembita yang mewakili Bapak Camat Kecamatan Wonomulyo, Alina Tomalembita Bapak Lurah. Saya ta'zimi Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo beserta seluruh penyuluh yang sempat hadir. Kami muliakan, kami ta'zimi mobil khusus Al-Hinal Fadil Al-Mukarram Bapak Imam Masjid Syuhada ya. Masjid Merdeka ya, Masjid Merdeka. Terkhusus kepada
Ibu Haja Numiati sekeluarga selaku dermawan yang membangun masjid ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada hidup beliau, karena tidak semua orang yang diberi amanah rezeki mampu memasukkan ke dalam ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam kebaikan untuk senantiasa memberi manfaat. Yang saya muliakan juga sahabat kami sama-sama dari Sidrak, Ibu Asriani Abu selaku qari'ah, dan juga Hamdi Yasin. Alhamdulillah kepada seluruh ibu-ibu majelis taklim. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Bu, ya. Dan juga istri saya tercinta barusan ikut dalam kegiatan Maulid ini. Alhamdulillah. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Bisa dicampur ya. Oh iya. Jadi kalau saya bahasa Bugis nanti ada yang stres. Kalau yang tidak bisa bahasa Indonesia, tapi mudah-mudahan lah. Pertama, sebenarnya saya lebih cenderung menggunakan istilah peringatan Maulud Nabi. Jadi saya tidak pakai istilah Maulid, tapi pakai istilah Maulud. Orang Bugis dan juga orang Mandar itu tidak kenal istilah maulid, tapi yang dia kenal itu adalah maulud. Makanya tuh makadami maulud. Apa bedanya maulid dengan maulud? Kalau maulid yang diperingati berarti waktu kelahirannya, itu waktunya. Tapi kalau maulud itu orangnya. Jadi yang diperingati kehadirannya itu bukan waktu lahirnya Nabi yang diperingati, tapi justru kehadirannya Rasulullah yang kita peringati. Itulah sehingga ulama kita mengajarkan maulud itu tidak ada batasannya. Itu selama 12 bulan. Setiap kegiatan tasyakuran ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan, biasanya orang baca barasanji. Pindah rumah baru baca barasanji. Beli mobil baru baca barasanji. Pengantin baru juga baca barasanji. Setiap kegiatan seperti akikah itu baca barasanji. Kenapa? Karena memang sebenarnya itu pemaknaan hadis. Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seorang muslim. Ini hadis Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku dibanding dengan yang lainnya. Jadi ya kamu pak aga malat da ipoji riase papuji lori nabita, maka itu belum sempurna imannya. Artinya cinta kepada Rasulullah harus berada pada posisi yang paling tinggi. Yang lainnya itu mesti dibawa. Maka inilah yang dijelaskan para ulama, sehingga setiap kegiatan yang dia lakukan itu mesti diawali dengan barasanji. Ia kembali oto baru. Itu barasanjinya bukan di rumah, tapi di mobil. Imam itu disuruh naik ke mobil, oto sedan na imatan re. Hanya di masalah, ya kan? Mesti bungkuk begini untuk baca barasanji. Kenapa? Karena dia tanamkan keyakinan bahwa saya lebih cinta kepada Rasulullah dibanding dengan mobilku ini. Maka saya dahulukan bersolawat kepada Rasulullah dibanding dengan saya mengendarai kendaraanku. Makotorope makobola. Ketika dia pindah rumah baru, di malam pertama itu pasti baca barasanji. Walaupun bahasa yang dipakai adalah tasyakuran, syukuran, tapi di dalamnya baca barasanji. Kenapa? Karena dia yakin bahwa aku lebih cinta kepada Rasulullah dibanding rumahku ini. Inilah yang dijelaskan oleh ulama kepada masyarakat kita dulu, orang tua kita.
Sehingga kitab Barasanji ini adalah kitab nomor 2 yang dipegang setelah Al-Quran. Karena kitab hadis Bukhari Muslim susah dipegang dia. Yang dia pegang itu kitab Barasanji. Makanya Al-Quran Barasanji. Jadi setiap bacaan kalau ada kegiatan dia baca Barasanji. Itu bukan bid'ah. Itu penjabaran dari hadis, pemaknaan dari hadis bahwa tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintai Rasulullah dibanding dengan yang lainnya. Jadi rumah panasah maka dia kongka otoma Barasanji ko jolo masalawa kalau nabi tak napa mau pakai supaya yakin maka dalam bimu puji mopi nabi tanaya kendaraan. Kemudian Imam Abu Hanifah dan juga Ahmad bin Hambal mengatakan ketika kita menyebut nama ulama atau menyebut nama kekasih Allah waliullah, karena al-ulama warasatul anbiya, ketika nama-nama orang soleh kau sebut maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi ya kau angka asal tahu orang soleh, para alim ulama seperti Guru Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapiau disebut namanya, maka Allah akan menurunkan barakah di tempat itu. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Kemudian wali adalah kekasih Allah. Ketika kekasih Allah disebut namanya, maka pasti Allah akan menurunkan pintu-pintu barakahnya. Apatah lagi ketika Rasulullah yang disebut namanya, dia adalah simpul barakah yang ada di muka bumi. Makanya di dalam kitab-kitab Risalatun Nabi itu Maulid Lami, Maulid Diba, Maulid Habsyi, Maulidul Barzanji, silahkan dibaca. Dipilih salah satunya. Kalau tadi yang dibaca oleh Qori dan Korea ini itu dipotong-potong. Ya. Karena kalau mau dibaca semua insya Allah kita sampai jam 12 malam baru ceramah. Makanya kita baca baru, apalagi kalau baca aja seperti itu insya Allah sampai jam 12 tidak selesai. Makanya dipotong, diambil yang penting-penting. Iya. Tapi kalau di rumah silahkan baca sempurna. Saya pernah baca dalam satu Fadilah Maulidur Rasul, siapa yang membaca Maulidul Barzanji di rumahnya sekali dengan sempurna yang diikuti dengan mahalul qiyam, maka rumah itu tidak akan terbakar sampai 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, ketika kita mahalul qiyam, maka ambillah air minum. Kita membuka penutupnya atau memegangnya. Kemudian hajatkan apa yang kita mau minta kepada Allah dengan doa. Maka di air itu ketika kita bersolawat kepada Nabi, minta syafaatnya Rasulullah, minta kepada Nabi untuk memberikan barakahnya, kemudian air itu kita minum. Insya Allah itu akan memberikan kesembuhan bagi yang punya penyakit. Cuma kadang kita tidak melakukan itu. Iya. Itulah kenapa sesuatu yang dibacakan solawat itu di dalamnya ada barakah. Iya. Nah sebab apapun yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Tidak ada yang bersandar ke Rasulullah itu tidak mulia. Bahkan sesuatu itu bisa mulia karena dia pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Kita bisa tahu air Zamzam itu adalah air yang memang dihadiahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi air itu menjadi berkah ketika dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam peristiwa Isra, Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Di dalam wadah itu sudah ada air Zamzam. Ulama fikih mengatakan jantungnya Rasulullah dibersihkan. Kita di dalam ulama tariqah tidak pernah mengatakan jantungnya Nabi dibersihkan. Mana yang tinggi jantungnya Nabi dengan air Zamzam? Jantungnya Rasulullah tidak ada dosanya. Dia adalah nur yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak ada dosanya. Artinya apa? Sebenarnya kata ulama tariqah, air Zamzam yang ingin dijadikan obat sehingga dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka air Zamzam itu mulia karena dia pernah bersentuhan langsung dengan jantung mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sehingga setiap orang yang meminum air Zamzam itu merasa kenyang dengan air itu.
Dan orang yang punya kesusahan ketika dia meminum itu merasa tenang. Kenapa? Karena memang itu pernah menyentuh kalbunya Rasulullah secara langsung. Kemudian yang kedua, Hajar Aswad. Siapa yang tidak kenal batu hitam yang ditempel di sudut Ka'bah, yang awalnya batu ini adalah batu putih dari surga, kan tetapi karena resonansi dosa orang yang menciumnya sehingga batu ini berubah menjadi hitam. Para ulama tarekah mengatakan batu ini tidaklah sebenarnya mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Tidak ada jamaah haji dan umrah yang akan mencium Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Berarti Hajar Aswad ini dimuliakan oleh Allah karena dia pernah dicium oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi berjalan, itu dilihat oleh pendeta Buhairah bahwa ada awan yang menutupi kepalanya Rasulullah. Para ulama tarekah mengatakan Nabi itu tidak takut hitam. Nabi itu tidak takut kena sinar matahari. Sebenarnya bukan Rasulullah yang dilindungi. Kita mengatakan ketika Nabi berjalan ada awan yang menutupi Rasulullah itu untuk melindungi Nabi. Sebenarnya bukan Nabi yang dilindungi, tapi matahari yang dilindungi oleh Allah. Karena nurnya matahari itu bersumber dari nurun Muhammad. Ketika nurnya matahari tembus ke badannya Rasulullah, maka matahari pasti akan hancur. Maka Allah menutupi awan Rasulullah sehingga nur itu tidak tembus, sehingga matahari tetap terjaga dan utuh. Itulah kemuliaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati mauludnya pada malam hari ini. Tapi ada orang yang tidak bermaulud itu, Pak. Mungkin di Wonomulyo belum ada ya. Angkana kowono dena maulud. Ada. Iya. Yang tidak bermaulid itu takut masuk neraka. Iya. Ia tu tahu deh enam maulud tahu ngitaula datang merenaka, dan itu benar, jangan disalahkan. Karena dia pakai kaidah kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap segala sesuatu yang baru itu sesat. Yang sesat itu pasti ujungnya neraka. Dan maulid ini perbuatan baru, bukan perbuatan lama. Jadi makanya dia tu tahu imam maulud tahu tamamana ranaka. Menurut pendapat ini. Jadi mereka itu tidak boleh bermaulid. Aja lalu tolli ilau maulud. Aja tolli maka di joka-joka muko jangan. Karena berangkat ke sini kapan dia melakukan maulid? Tamai ranaka. Karena itu keyakinannya. Tapi magi di tolong maulud. Iya tu tahu melo tahu imam maulud tahu macinna tama surga. Orang mau masuk surga. Jadi yang tidak pergi bermaulid itu takut masuk neraka, sedangkan yang pergi bermaulid itu orang mau masuk surga. Insya Allah ken roki si runtuk matu. Jadi tidak usah disalahkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, maka cintailah aku. Dan siapa yang mencintaiku pasti dia bersamaku. Bukti kecintaan kita itu tidak usah ditanyakan. Salah satu kecintaan kita adalah memperingati kehadirannya Rasulullah. Tidak melakukan apa-apa kecuali hanya mendengarkan ceramah dan bersedekah. Memang di dalam maulid ada dua. Ada ajaran agama, ada tradisi. Tradisi yang disandarkan dalam agama dan tidak bertentangan dalam agama itu dibolehkan. Makanya disebut al-adatu muhakkamah. Adat yang baik itu bisa dipakai dalam agama. Itu menjadi kaidah. Jadi tidak masalah. Apanya yang salah di sini, Pak? Tidak ada. Orang tua dulu itu pandai sekali, pintar, bikin tafaul. Makanya banyak yang digantung-gantung. Ini gantung telur, ada di atas juga, ada yang gantung uang atau gantung plastik. Iya. Tapi aja muka malir lampu matu ternyata lampu maulid ya rupa aja. Tani ya miru mondri. Ke kamar malir lampu mau ya ser. Makanya saya wasiatkan apapun yang dilaksanakan pada peringatan maulid itu nanti akan lahir hukum. Okopi romatu napa lahir hukum. Age tiga sama dengan begini. Gelas itu tidak ada hukumnya. Ini gelas Pak Bu, tidak ada hukumnya ini. Tapi ketika dipakai minum air Sam-Sam, itu bisa menjadi sunnah. Karena fungsinya.
Tapi ya koi pakai minum minuman keras, maka dia menjadi haram. Gelasnya tidak ada hukum, tapi ketika difungsikan itu melahirkan hukum. Pisau, ia kopui ma pakai mak geresa pikaroba, maka itu sunnah. Tapi ia kau tahu penjahat malah na pakai mancang itu sogi na panaladuina, maka itu menjadi haram. Pisaunya sama, tapi pemanfaatannya yang berbeda sehingga melahirkan hukum yang berbeda. HP itu bisa menjadi wajib ketika dipakai belajar mengaji. Karena belajar mengaji itu hukumnya wajib. Nah, ketika menggunakan alat HP, maka HP ini menjadi wajib fungsinya, keberadaannya. Tapi ya dipakai masobis atau dipakai selingkuh, maka itu menjadi haram karena fungsinya. HP tidak ada hukumnya, tapi ketika dimanfaatkan itu melahirkan hukum. Sama dengan maulid, sama dengan maulud. Ketika kita hadir mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian silaturahmi, kemudian mendengarkan tabligh akbar, tausiah atau mau'izatul hasanah, atau membacakan pembacaan maulidul barsanji di dalamnya ada salawat, maka itu sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Karena di dalamnya adalah amalan yang diperintahkan dalam agama. Tapi ya kumalagay andre tawe, ipuja ni talo, isisokani tawe, maka itu menjadi haram karena perbuatannya. Maka maulid bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi haram tergantung perilaku orang yang bermaulid. Ini fungsinya harus kita pahami. Nah itu Nabi tak pemeki macori paling matan resiri lah. Nabi itu tidak pernah mengambil sesuatu kecuali dikasih. Nanti dikasih baru diambil. Ya kalau lena malangnya lena, deh memang nah. Iya, mereka minta matu nulega perang. Iya. Jadi itu tolong maulu tome macuri nabita, itu nabita kome macuri to matan resiri, dena lagagay ko din yaling. Yan ang kamato maka de magatatalo tan malangya lena berarti makurasiri itu. Mega mitay. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenapa semua yang disandarkan ke Nabi itu pasti kita berebut? Karena kita yakin bahwa apapun yang dihadirkan selama itu halal, maka itu ada barakah. Makanya mudah-mudahan sebenarnya nih Pak, kalau dibagi satu-satu satu orang cukup ini. Kecuali ada yang ngambil 10, ada yang ngambil 5, itu ada yang tidak dapat bagian. Begitulah pada hakikatnya masyarakat. Ya kong kecil dikorupsi, angkat tuh dia nalolo bagian. Sebenarnya rezekinya untuk satu orang itu bisa untuk 5 orang. Jadi tasib dia itu tahu ipaturunga dalle dalam satu orang itu bisa rezekinya untuk 5 orang. Makanya kalau kita menikah dengan istri kita, kita melahirkan anak sampai 5, dia belum punya pekerjaan, tapi kita yang menghidupi dia dengan rezeki dari kita. Artinya 1 orang, 2 orang bisa menghidupi 5 orang. Anak-anak kita belum bekerja, belum mendapatkan rezeki, tapi kita yang kasih terus bantuan. Dari mana? Rezeki kita dikasih ke situ. Itulah maknanya bahwa setiap 1 orang itu bisa rezekinya untuk 5 orang. Jadi ajak tamasela masih dekat. Yo pwede to 5 karaki, denagana. To 5 selang. Selalu bilang tidak cukup. Aga 2 tu paseke kita weh. Nomor di nafsu yang selalu membisikkan. Yang kedua apa? Syaitan. Itu juga selalu membisikkan. Ya kau 5 kali-kali ternyata setannya tuh. Ya komeki si runtuk datun na setannya magampang. Alabawan ni di 500 sebu tasilikan yo kokorange. Napaki makada asogesoy. Hari Ahad. Iya. Jadi matu korewaki alaki di 500 sebu tasilikan yo kokorange. Napaki makada meloka masumbang ni ko Jumat. Iya, nyaka masumbang ko Jumat. Ya komeni matinro kaniti belisi. Megala da ya ro. Namulan itu. Mak dici ni itu. Megala da ya ro namo pada tu mi. Iya.
Ketua nak mo masikola kami na balanca. Nih, mamula ni. Ya komoto ki koeli terpengaruh ya ni si Ratu sa bu namokpan. Napay siningi. Messi matinroan ni Salasan kasi tu. Capuy gola kasi. Kami moliaga ko din ya bro. Ya situ na reke. Dari situlah kaulun ulama